立派な姿だ。お前は強い子だ。心配しないで。シルビーもいい子にしなきゃダメだよ。いってらっしゃい。アーサー、みんな応援してるからな。行ってきます。準備はいい？さあ、出発だ。Kelihatannya dia tidak mengejar kita, ucap Elijah perlahan, mencoba menenangkan diri. Arthur hanya diam, memandangi jalur yang ditinggalkan oleh makhluk tersebut. Lalu Oliver dengan sok berkata, lalu apakah kita akan berdiri saja dan menonton cacing itu menggali? Atau kita akan mencari artefaknya? Ucap Oliver dengan nada menyindir, mencoba menarik perhatian Samantha. Samantha yang berada tak jauh di belakangnya hanya menatapnya dingin. Oliver melirik padanya kemudian berjalan menjauh dari formasi. Kembali ke sini, teriak Brauld memperingatkan Oliver untuk tetap berada dalam formasi. Namun Oliver tak mempedulikannya. Nona Samantha, ikuti persis di belakangku. Aku mungkin tak punya banyak kesabaran untuk yang lain, tapi aku akan merasa senang melindungimu. Ucapnya arogan. Namun Samantha hanya menanggapi dengan nada cemas. Kupikir, itu bukan ide yang bagus. Brauld kemudian menyela, kita perlu menilai situasi ini dengan hati-hati, sebelum melangkah lebih dalam ke gua, ujar Brauld tegas. Oliver, jangan bertindak gegabah, seru Brauld, memperingatkan Oliver yang sudah berjalan mendahului rombongan. Sementara Arthur, yang berdiri tak jauh dari sana, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Arthur melihat ke arah aliran lava yang panas membara. Suasana menjadi tegang. Arthur berteriak, sadar akan situasi yang berbahaya. Dia pun menyuruh Lukas untuk melakukan sesuatu. Lukas, keluarkan pelindung gelombang panas. Arthur pun segera berteriak. Dan seketika itu juga Arthur menarik pundak dan pakaian Brauld, lalu segera berteriak lagi. Sekarang, teriaknya, dan bersamaan dengan itu, Lukas yang tadinya bingung pun dengan sedikit kesal menuruti permintaan Arthur. Mana dari Lukas pun mulai dikeluarkan. Dan ia mengeluarkan Heat Wave Barrier untuk melindungi mereka semua. Sementara Oliver yang berada jauh di depan mereka terkejut melihat semua rekannya telah terlindungi oleh barrier api dari Lukas. Oliver, keluarkan pelindung. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba Oliver sudah lebih dulu dilahap api menyembur dari sekitar mereka, menimbulkan ledakan dahsyat yang menggetarkan tanah. Barrier yang diciptakan oleh Lukas pun terlihat tidak kuat menahan ledakan dari Dungeon ini. Melihat hal ini, Samantha pun menggunakan sihir pelindung air untuk menyelamatkan mereka. Air pelindung, teriaknya mantap. Kilauan pelangi pun tampak di kejauhan. Sihir Samantha pun melapisi sihir api dari Lukas. Sementara itu, Brauld hanya bisa duduk terpaku, menyaksikan semuanya dengan penuh keterkejutan. Setelah itu, Brauld menunjukkan wajah masam, penuh makna. Mereka semua pun ikut berwajah masam. Mereka terkejut melihat sesutau di hadapan mereka semua. Ternyata, Oliver telah menjadi tulang belulang yang baru saja terbakar habis, dan permata dari tongkatnya pun terjatuh. Itulah akibatnya bertingkah sembrono dan sombong hingga akhirnya mati sia-sia. Sementara itu, Reginald tampak bergumam pada dirinya sendiri. Sial, ucapnya merasa menyesal. Brauld pun memandangi Arthur, yang saat itu berjalan melewatinya untuk mengambil batu permata hijau dari dekat mayat Oliver dan melemparkannya kepada Samantha. Letakkan permata ini di tongkatmu. Ini bisa memperkuatnya, ucap Arthur. Baik, jawab Samantha dengan sedikit ragu, lalu memasangnya pada tongkat sihirnya. Ayo pergi, seru Arthur dan dibalas anggukan oleh Brauld. Terlihat Brauld menahan ekspresi, entah kesal atau malu. Sepertinya sedikit kesal, karena kali ini Arthur berhasil mendominasi serangan dibandingkan dirinya, sang pemimpin. Ia pun berdiri. Not benar. Kita harus pergi dari sini sebelum letusan lainnya terjadi, ucap Brauld dengan nada tegas. Ayo, teriaknya kemudian. Mereka semua pun berlari menuju suatu tempat sebelum letusan benar-benar terjadi. Namun saat mereka hampir keluar dari sana, tiba-tiba, monster cacing raksasa kembali muncul dan mengejutkan mereka semua. Kriol, teriak Brauld,
dan Kriol menanggapinya dengan santai. "Aye, katanya. Ia pun berhasil menangkal serangan-serangan yang datang dan melindungi seluruh kelompok. Terlihat pertarungan yang sangat sengit. Brauld pun memberi perintah pada Samantha dan Elijah. "Samantha, Elijah, serang!" teriak Brauld, sembari bersiap menahan serangan yang datang. Samantha segera membacakan mantra dengan bibirnya yang komat-kamit, lalu mengeluarkan jurus mana air yang sangat kuat, menyerang monster itu dengan gumpalan air raksasa. Elijah pun tak mau kalah. Ia membaca mantra tanah dan memanggil makhluk tanah besar yang berhasil menangkap tubuh sang monster. Pertarungan semakin sengit. Elijah terlihat geram karena serangannya tidak mampu melukai monster tersebut. Bahkan serangan Elijah tidak bisa menggores tubuhnya. Gumam Brauld yang terus memperhatikan pertarungan itu. "Jasmine, Reginald, ikuti aku," seru Brauld menyuruh mereka berdua untuk bersiap. Jasmine dan Reginald mengangguk dan bersiap segera maju. Brauld kini mengeluarkan jurus mana apinya, tampak gagah. "Jasmine, kau dan aku akan membuatnya sibuk. Alihkan perhatiannya. Reginald, coba bidik di antara dua matanya," perintah Brauld sambil bergerak maju. "Baik, mengerti," jawab Reginald dan Jasmine bersamaan. Mereka bersiap melancarkan serangan. Jasmine dan Brauld pun melompat dan bersiap melakukan serangan yang sangat kuat. Hingga akhirnya serangan mereka berdua pun dilancarkan. Brauld mencoba menebas cacing besar itu, dan Jasmine pun melakukan hal yang sama. Sementara Reginald sudah membidik dengan tongkat palunya. Monster cacing itu tampak begitu kuat, hentakan kakinya mengguncang tanah. Reginald pun memukul mata sang monster dengan penuh kekuatan, membuatnya kesakitan. Brauld tampil memukau, mengeluarkan jurus inti mana api yang begitu kuat. Jasmine pun tak kalah hebat, dengan serangan mematikan berbasis mana angin. Mereka melayang di udara, mencoba menghantam monster cacing dari atas. Di belakang, terlihat seseorang hanya tertegun diam, tak melakukan apapun. Dia adalah Lukas. "Apa aku ketakutan?" gumam Lukas menyaksikan monster besar kuat di hadapannya. Mantra api biasa tak akan cukup melukai monster ini. Jadi, seranganku harus lebih panas. Di tengah ledakan api yang dimunculkan oleh Lukas, muncul sang jagoan kita, Arthur. Ia bersiap dengan kekuatan mana api di tangannya. Ia mengusap pedang di tangannya sembari membacakan mantra untuk menciptakan jurus mana api yang luar biasa kuat. Arthur pun melesat maju dengan penuh percaya diri. Ia melakukan piston stamp, melompat tinggi dan melancarkan serangan pamungkasnya dengan gagah, menghantam monster cacing itu hingga gigi-giginya terlepas. Monster itu mengerang kesakitan. "Jasmine, sekarang," teriak Arthur. Jasmine pun meluncurkan serangan topan dari jurus mana anginnya, hingga akhirnya bisa membuat monster itu terluka parah. Terlihat monster cacing tadi yang kini kesakitan dan berlumuran darah. "Lukas!" teriak Brauld, memanggil nama Lukas yang justru hanya berdiri diam, tak bergerak, seakan tak melakukan apa-apa. "Tunggu!" teriak Kriol saat itu. "Dia melarikan diri," ucap Kriol dengan nada tegas. Jejak sang monster menghilang begitu saja, tanpa bekas. "Kupikir kita aman sekarang. Ayo pergi," ucap Brauld memperingatkan mereka semua. "Kerja bagus," ucap Brauld menepuk bahu Jasmine. Jasmine hanya menoleh ke arah Brauld. "Ayo, cepat," ucap Jasmine kepada semuanya. Di sisi lain, Lukas berdiri dengan sangat angkuh dan ketus, seolah meremehkan situasi yang baru saja terjadi. "Itu saja yang diperlukan untuk membuat monster cacing itu takut?" gumamnya dengan nada merendahkan. Namun tiba-tiba, guncangan hebat terjadi dari bawah tanah. Lukas sontak menyadari sesuatu. Getaran itu dirasakan oleh semua orang, termasuk Arthur. "Cacing tadi tidak berniat membunuh kita. Dia hanya mengulur waktu untuk letusan berikutnya," ucap Arthur dengan panik. Dan benar saja, letusan kedua pun terjadi. Kriol menarik Elijah berusaha menahan gelombang serangan ledakan tersebut. Reginald pun tampak berjuang dengan sekuat tenaga untuk melindungi rekan-rekannya. Begitu pula dengan Samantha yang mencoba bertahan, namun tidak bisa berbuat apa-apa.
Di sisi lain, Brauld segera berlari ke arah Samantha dengan cemas, seakan takut sesuatu terjadi padanya. Jasmine pun memberi isyarat kepada Arthur, dan Arthur segera memahami maksudnya. "Lukas!" seru Arthur, berlari ke arah Lukas. Meski saat itu Lukas tampak sudah lelah, bahkan tidak mampu bergerak atau melakukan perlawanan, Arthur tetap menghampirinya. Ia mulai membacakan mantra api dan berhasil mencapai Lukas tepat waktu, menyelamatkannya dari bahaya. Lukas hanya terdiam, memandangi Arthur yang baru saja menyelamatkannya. Setelah ledakan dahsyat itu, bukannya berterima kasih, Lukas justru berkata dengan nada kesal, "Menyingkir dariku." Ucapan itu begitu dingin, penuh keangkuhan, seakan menyalahkan Arthur atas keadaan ini. Arthur pun terdiam sejenak, terpaku oleh sikap Lukas yang tak tahu berterima kasih. Namun kemudian Arthur menyadari tentang Brauld. Brauld terlihat tersenyum pada Samantha karena telah berhasil melindunginya. Namun kemudian Samantha melihat sesuatu dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Samantha tiba-tiba berteriak, "Tidak!" Dan pada saat itulah, terlihat satu lengan dari Brauld telah putus. Mereka semua sontak saling bantu-membantu untuk menolong Brauld yang kala itu terluka parah. "Bertahanlah!" seru Reginald, sambil menahan tubuh Brauld dari belakang. Terlihat luka di tangan Brauld yang seolah diamputasi menggunakan pedang bermana api untuk menghentikan pendarahannya. Brauld tengah disumpal oleh kain seadanya. Arthur pun menggenggam pedangnya erat-erat. "Jaga dia tetap stabil," ucap Arthur, bersiap memotong lengan Brauld demi menyelamatkan nyawanya. Wajah Brauld tampak menahan sakit yang luar biasa. Ia meringis, dan matanya mulai mengeluarkan air mata menahan rasa nyeri itu. Setelah beberapa saat, memperlihatkan suasana setelah kejadian itu. Tampaknya, mereka semua telah menyelesaikan tugas mereka. Terlihat Samantha sedang berusaha menggunakan mananya untuk membersihkan dan mensterilkan luka dari Brauld. Sementara itu, Arthur tampak duduk bersandar, menyendiri, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba, Arthur dikejutkan oleh Kriol yang datang menghampiri dan menyodorkan sesuatu kepadanya. Dan itu adalah sepotong sandwich. "Kenapa tidak kau coba makan ini? Mungkin bisa sedikit menghiburmu," ucap Kriol sambil menyodorkan sepotong sandwich, dengan wajah penuh senyum dan ramah. Terlihat pria bertubuh gempal ini benar-benar tulus dan baik kepada Arthur. Dia pun duduk di samping Arthur. "Ini adalah sandwich spesial yang sengaja aku simpan untuk dimakan saat aku merasa terpuruk di dalam Dungeon," lanjutnya. "Terima kasih," jawab Arthur singkat, namun tulus. "Cara terbaik untuk menikmatinya adalah dengan membakar bagian dalamnya sedikit, hanya untuk melelehkan kejunya," ucapnya memberitahu Arthur. Arthur pun membuka sandwich tersebut, dan dengan kekuatan mananya, ia memanaskannya perlahan, membakar bagian dalamnya dengan lembut hingga keju di dalamnya meleleh. Ia memandangi sandwich hangat yang kini terlihat sangat menggoda. "Tolong aku juga," ucap Kriol malu-malu, karena ia sendiri tidak bisa mengeluarkan mana api. Arthur pun membantunya, dan akhirnya mereka berdua tampak duduk berdampingan, menikmati sandwich bersama. "Ini enak sekali," ujar Arthur. Kriol pun kemudian bercerita, "Itu tunanganku yang membuat resepnya, termasuk cara mengeringkan dan membumbui daging sapinya," ucap Kriol terlihat sendu. Arthur pun berkata, "Kau adalah orang yang beruntung, tolong sampaikan ucapan terima kasihku padanya, untuk makanan yang lezat ini," kata Arthur. Kriol sedikit tertegun, kemudian berkata, "Akan ku sampaikan," sahut Kriol sambil tersenyum namun terlihat menahan sendu. Namun, keheningan yang nyaman itu tiba-tiba pecah. "Kalian berdua, berhenti," seru seseorang. Mereka langsung menoleh. Terlihat Lukas berdiri dengan wajah merah padam, sangat marah. Kemarahannya tertuju kepada Brauld, meski alasan pastinya belum begitu jelas. "Apa aku salah? Alasan aku bergabung dalam perjalanan ini hanyalah karena pemimpin kita adalah penyihir veteran kelas AA," teriak Lukas dengan nada tinggi. Ia memarahi Brauld, yang saat itu bahkan masih dalam kondisi terluka dengan tangan yang tidak berfungsi.
Sungguh sebuah pemandangan yang memunculkan rasa tidak nyaman. Dan harus diakui, perlakuan Lukas kali ini sangat tidak pantas. Lukas masih terus meluapkan amarahnya. Bukan hanya pemimpin kita yang cacat sekarang, bahkan kita juga kehilangan Emiter. Brauld pun merasa kesal lalu berkata, "Kau baru mengeluh sekarang, setelah menjatuhkan senjatamu dan malah diselamatkan oleh Not," teriak Brauld dengan nada penuh emosi. Brauld tampak tidak terima dengan ucapan Lukas sebelumnya. "Aku sudah berusaha mengendalikan situasi. Tidak seperti dirimu, yang bahkan tidak mampu melindungi diri sendiri tepat waktu," jawab Brauld lantang. "Aku harus melindungi Samantha, yang sebenarnya tidak perlu aku lakukan, jika saja kau tetap waspada dan memasang barrier tepat waktu." Mereka berdua pun saling beradu argumen dengan penuh emosi. "Jika kau melakukan tugasmu, kita tidak akan sampai dalam kondisi ini," lanjut Brauld. Namun, sebelum pertengkaran itu memuncak, Arthur tiba-tiba menghentikan mereka. "Cukup!" ucap Arthur dengan aura yang mengintimidasi mereka semua sambil menghampiri mereka berdua. "Lukas, apa kau tidak punya otak?" ucap Arthur dengan nada penuh amarah. Aura berwarna ungu pun terpancar dari tubuh Arthur. Auranya terasa begitu menekan. Lukas menatapnya dengan tatapan angkuh dan terkejut. Lukas pun menghampirinya dan berkata, "Sebagai augmenter yang hanya di Core Orange," balas Lukas mencoba mengintimidasi Arthur. Namun kata-katanya tidak selesai karena Arthur segera memotongnya. Arthur melangkah maju, mendekat, dan dengan suara tajam ia berkata, "Aku tak peduli apakah kau ada di Yellow Core, Silver Core, atau bahkan seorang dewa sekalipun." Ucapannya tegas, tanpa ragu. Kalimat itu memotong ucapan Lukas seketika. "Saat ini, hal itu adalah kekuranganmu," tambah Arthur, menatap tepat ke arah Lukas. Lukas hanya menatap tajam, dan mendecih merasa kesal. Dia meninggalkan Arthur dengan geram. Di sisi lain, Reginald yang menghampiri Brauld. "Aku akan merawat lukaku sekarang. Cobalah beristirahat kawan," ucap Reginald dengan tenang kepada Brauld. Adegan berpindah memperlihatkan Lukas yang berjalan menjauh. Arthur hanya menatap ke depan, lalu berkata pada Brauld, "Kau perlu membuat keputusan sebelum kita bergerak." Reginald mengalami beberapa luka bakar, tapi itu bisa diobati. "Aku dan yang lainnya baik-baik saja. Tapi kau harus memutuskan. Apakah kau ingin melanjutkan, atau berhenti?" ucap Arthur, kali ini dengan suara yang lebih tenang, namun mengandung keprihatinan. Brauld tampak kesulitan menjawab. Namun tiba-tiba, dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku akan melanjutkannya. Ini mungkin perjalanan terakhirku, tapi aku akan melaluinya sampai akhir." Samantha tampak khawatir. "Apa? Bagaimana kau akan bertarung hanya dengan satu tangan?" serunya. "Aku masihlah seorang augmenter kelas AA. Dan aku tidak akan menahan siapapun. Tapi menurutku, Notlah yang seharusnya memimpin grup ini," ucap Brauld. "Dia yang paling berkepala dingin di antara kita semua. Bahkan dalam kondisi yang paling tidak terduga, kau tetap tenang," lanjutnya. Arthur pun terkejut mendengar hal itu. "Kaulah yang paling berkepala dingin dari kita semua, bahkan di saat menghadapi kejadian tidak terduga kau tetap tenang." Semua mata tertuju kepada Not. Terlihat Kriol, Reginald dan Elijah mengangguk setuju. Jasmine dan Samantha pun tampak mengangguk setuju, meskipun ketegangan masih terasa. "Baiklah," ucap Arthur, menghela napas. "Kita akan beristirahat 1 jam sebelum bergerak lagi." Setekah beberapa saat, adegan berpindah kembali. Terlihat mereka semua kembali melangkahkan kaki, perlahan namun pasti, menapaki sisa perjalanan. "Aku tidak mengerti. Bahkan bagian ini berbeda. Terowongan ini tidak pernah terblokir sebelumnya," gumam Brauld penuh kebingungan. Reginald menimpali, tak ada gunanya mengeluh soal itu. Lalu tanpa ragu, ia menghantam dinding yang terblokir tersebut dengan palunya. Namun tampaknya itu bukan dinding biasa. Karena hantaman itu tidak berhasil. Reginald pun ingin mencobanya sekali lagi. Dia mengeluarkan mana tipe tanah untuk memperkuat palunya. Impact Blast,
teriak Reginald sambil memukulkan palunya. Namun hal yang sama terjadi, dinding itu seolah beregenerasi dan tak berefek apapun setelah dihantam oleh palu Reginald. Reginald pun menghela nafas, "Baiklah kawan," ucapnya bersiap untuk menyerang kembali. Tiba-tiba Jasmine menepuk bahu Reginald dan Reginald pun meliriknya. "Cobalah sekali lagi," ucap Jasmine sambil bersiap mengerahkan mana anginnya. Reginald mengangguk. Mereka berdua lalu menghantam blokir itu secara bersamaan. Ledakan yang cukup besar pun terjadi, dan dinding yang memblokir itu berhasil dihancurkan. Cahaya terang pun menyilaukan dari balik reruntuhan. "Apa-apaan ini?" teriak Reginald, saat membuka mata tampak terkejut melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Terlihat sebuah pemandangan yang sangat indah dalam Dungeon tersebut. Mereka semua kini telah keluar dari gua dan berada di sebuah tempat yang begitu indah dan luas, dipenuhi pemandangan memukau. Mereka terus melangkah, melanjutkan perjalanan. Terlihat Arthur kini berada di depan, memimpin rombongan pasukannya. Bahkan tidak ada satupun pilar yang menopang tempat ini. Gumam Arthur dalam hati, penuh rasa heran. "Bukankah kami ada di dalam gua sekarang?" Gumamnya lagi merasa heran. Sementara itu, Samantha terpukau melihat bunga di sekitarnya. "Wow, ini sangat indah," ucapnya lirih. Reginald pun ikut mengamati sekitar, penuh kewaspadaan. Di sisi lain, Kriol terlihat mulai kelelahan. "Bagaimana kalau kita istirahat di sini? Aku merasa sedikit mengantuk," ucapnya kepada rombongan. Namun karena Arthur merasa ada yang aneh dengan tempat ini, Arthur langsung menolak, "Kita tidak akan berhenti." Matanya tajam, penuh kecurigaan. "Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Tetap jaga pertahanan kalian." Kriol mengerutkan dahi. "Apa kau yakin? Aku tidak mendengar atau melihat apa-apa, selain rumput dan pepohonan," jawabnya. Mereka terus berjalan melewati tempat yang tampak damai, namun Arthur tidak bisa menyingkirkan rasa khawatirnya. "Ada sesuatu yang membuatku tidak tenang, tapi apa?" gumamnya dalam hati. "Apa yang sedang kulewatkan?" Tiba-tiba, Jasmine tampak terkejut. Di depannya, dari balik kabut misterius, muncul sosok seseorang, perlahan mendekat, mengulurkan tangannya dan tersenyum. Jasmine terpaku, dan hampir menghampiri seseorang itu, namun sebuah suara menyadarkannya. Dia pun melirik ke arah Kriol. Dan ternyata Kriol telah menjatuhkan tamengnya. Rupanya kabut yang mereka hadapi mengandung kekuatan ilusi yang cukup kuat. "Clara, apa ini benar-benar kau?" Kriol mencoba mengejar ilusi itu, dan hal itu disadari oleh Reginald. "Hei Kriol, apa kau baik-baik saja kawan?" ucap Reginald pada Kriol. Namun Kriol telah jatuh ke dalam ilusi itu. Tanpa ragu, Kriol melangkah maju, mengejar ilusi itu. Aku tahu kau tidak mungkin mati Clara. Tunggu, aku akan menjemputmu," teriak Kriol, menembus kabut. Reginald berteriak mencoba untuk menghentikannya. Namun Kriol terus melangkah, tak mengindahkan peringatan Reginald. Arthur yang menyadari hal itu hendak mengejarnya, tapi Jasmine cepat-cepat meraih tangannya. "Kurasa kabut ini menciptakan ilusi," ucapnya pada Arthur. Arthur pun memandangi kabut di hadapannya. "Jadi itulah yang membuatku merasa tidak enak," gumam Arthur. Ia segera berseru, "Semua, tetap bersama. Jangan berpencar. Kabut ini mempermainkan indera kita," teriak Arthur, mencoba mengembalikan fokus seluruh kelompok. Arthur pun menyuruh Samantha untuk mengeluarkan pelindung untuk mereka, dan Samantha pun mengangguk. Samantha segera bertindak. Ia mengerahkan mana dan membacakan mantra untuk menciptakan pelindung berbentuk water barrier, sebuah perisai air untuk menahan efek kabut. Kabut pun semakin menebal, seolah menyadari bahwa mangsanya mulai tersadar.